kesehatan. Dan buktinya kita bisa datang ke rumah Allah ini. Dan yang lebih penting dari itu semua, Allah memberikan izin kepada kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Kita tahu bagaimana kayanya Fir'aun. Kita tahu bagaimana berkuasanya Fir'aun. Bagaimana Allah menyebutkan tentang Fir'aun ini, wa Fir'aun dzil autad, dia yang memiliki banyak pasukan, yang mungkin pada masa itu dia tidak terkalahkan. Ada salah satu orang yang beriman di antara mereka, di antara kaumnya Fir'aun, itu memberikan peringatan kepada kaumnya, kepada Fir'aun dan mereka. Allah ceritakan hal itu di surat Ghafir ayat 39. Orang ini mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku. Bagaimana panggilan ini menunjukkan bahwa dia dari suku yang sama, dari bangsa yang sama. Aku bukan dari orang lain yang datang kemudian memberikan peringatan kepada kalian. Enggak, aku ini dari kalian. Maka dia mengatakan, ya qaumi. Gimana suaranya sampai ke sana belum? Aman. Dia mengatakan, ya qaumi, innama hadhil hayatud dunya mata. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara. Mata itu kesenangan yang gak lama, yang jumlahnya tidak banyak, sebentar. Coba antum lihat sekarang di negeri kita, di Indonesia, siapa penguasa yang paling panjang kekuasaannya di negeri kita? Salah. Londo. Nah, Pak Harto cuma 32 tahun. Londo berapa tahun? 350 tahun. Kemana sekarang Londo yang pernah berkuasa di negeri kita? Dan kemudian Indonesia merdeka. Berkuasalah Bung Karno. Ternyata nggak lama juga. Setelah itu Pak Harto 32 tahun. Nggak lama. Wallahi nggak lama. Umur dunia ini jemaah, semuanya itu nggak lama. Makanya ini orang dari kaumnya Fir'aun mengatakan, innama hadhil hayatud dunya mata. Kehidupan yang sementara yang gak lama. Terus
kehidupan yang sebenarnya apa? Dia mengatakan wa innal akhirata hiya darul qarar. Akhirat itulah tempat tinggal yang sebenarnya. Baik itu di neraka atau di surga, itu tempat tinggal. Di Indonesia mau orang itu di penjara berapa lama sih di penjara? Seumur hidup di penjara berapa lama? Allah nggak lama coba. Allah mengatakan tentang kehidupan yang sebenarnya wa inna yauman, dan sesungguhnya satu hari inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Jadi kalau ada orang berkuasa di dunia 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun dibandingkan akhirat, berapa hari jemaah? Wallah sepertiga hari. Sepertiga hari. Tapi ternyata kehidupan dunia ini menipu. Oleh karena itu kenapa kita pagi ini ngaji lagi? Kita belajar lagi tentang kehidupan dunia. Allah menyebutkan tentang dunia itu puluhan kali dalam Al-Quranul Karim. Allah buat permisalan-permisalan tentang dunia agar orang itu faham dan ngerti. Cuma kehidupan dunia ini menipu. Allah itu telah menanamkan di diri kita cinta sama dunia. Zuyyina linnas hubbus syahwat. Telah ditanamkan di dalam jiwa manusia itu cinta syahwat. Kalau ada yang mengatakan wallahi ana enggak cinta, bohong itu. Ana lebih percaya sama Allah. Ditanamkan kecintaan. Minan nisa, yang pertama cinta kepada wanita. Loh Ustaz, gimana sekarang dengan adanya LGBT? Ya orang sakit. Kalau antum kasih uang sama bebek, kira-kira bebek itu terima uang itu enggak jamaah? Antum kasih, antum kumpulkan itu bebek, lalu antum keluarkan 100 ribuan. Ana mau kasih 100 ribuan, mau enggak? Wek, bebek lah, bukan manusia. Makanya ketika ada orang, ada laki-laki tidak cinta sama wanita, marid, bahasa Arabnya itu. Apa marid itu? Sakit. Iya. Karena Allah sudah katakan ditumbuhkan itu cinta. Minan nisa wal banin, dan cinta sama anak. Kita lihat di dunia sekarang ada yang tidak cinta sama wanita, ada yang tidak suka sama anak. Sehingga ada pergerakan apa? Child free atau free child. Pergerakan nggak punya anak. Anak itu memberatkan ini itu. Ya ada orang-orang yang sakit. Tapi kalau hukum asalnya Allah telah menanamkan hal itu. Hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Cinta kepada harta. Antum lihat ya, ada enggak orang kaya yang kemudian merasa wis cukup aku kata. Antum berapa punya uang? 1 T sudah. Ana itu setahun butuh kira-kira 5 miliar. Kalau ana punya uang 1 triliun cukup buat berapa tahun ya mah? 1 tahun 5 miliar. Berapa?
200 tahun. Cukup saya 200 tahun. Padahal umurnya antara 60 sampai 70. Makanya kadang kalau ada orang berkata, iki Ustaz, hartanya orang ini Ustaz, cukup Ustaz buat 7 turunan, buat 7 tanjakan, buat 7 kelokan. Itu cukup Ustaz. Tapi kok masih terus golek harta. Tidak mari-mari, ditumpuk lagi, ditumpuk lagi. Loh, itulah kehidupan dunia. Makanya kalau bicara kekayaan itu cuma rasa wong sugih, rasane tok. Makanya kadang-kala antum ngelihat orang kaya makan itu kesian antum jamaah. Ketika acara walimah, prasmanan, ini orang kaya raya ini makan nasi putih sama telur asin. Loh, iki loh, bebas makan. Iya, saya penyakitan. Wallahi jemaah, hadhihi hayatud dunia. Maka memahami hakikat kehidupan dunia ini penting. Karena banyak orang yang tertipu sehingga dia nggak datang sholat subuh. Jangan bicara sholat subuhnya yang merupakan kewajiban. Yang sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Yang 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik teko Surabaya kabeh. Lebih baik dari Indonesia. Kita lihat bagaimana orang berebut untuk berkuasa di Indonesia, nggak berebut untuk 2 rakaat sholat subuh. Padahal 2 rakaat sholat subuh ini lebih baik daripada antum jadi penguasa di Indonesia. Lebih baik daripada antum jadi penguasa di muka bumi ini. Khairun minad dunya wa ma fi. Tapi kenapa orang itu kok nggak bangun? Apalagi yang sholat subuhnya jemaah. Jadi ketika antum membaca hadis rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, antum kan kebayang, ya Allah ya, 2 rakaat. Mereka sholat, mereka itu malas. Kalau sholat malas. Yura'unan nas wa la yadhkurunallah illa qalila. Riya. Mereka sholat pamer. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Karena tujuan mereka itu pamer, sholat subuh sama isya menjadi sholat yang paling berat buat orang munafik. Makanya kadang-kala Rasulullah SAW habis subuh itu tanya, asyahidun fulan, fulan sholat subuh enggak? Di absen sama Nabi SAW. Masjid Al-Hikmah absen enggak? Tonggo-tonggo ini di absen enggak? Enggak, mungkin mulai besok di absen. Di absen sama Nabi SAW. Asyahidun fulan? Enggak ya Rasulullah. Fulan sholat enggak? Enggak ya Rasulullah. Maka Nabi menyebutkan athqalus salati 'alal munafiqin. Salat yang paling berat buat orang munafik itu salatul isya wa salatul fajr. Salat isya dan salat subuh. Kenapa itu terjadi? Karena ada mereka yang tidak memahami tentang hakikat kehidupan dunia. Sholat subuh sulit, berat, waktunya kerja, tepat waktunya. Antum lihat ya, sebagian orang itu Car Free Day hadir, nak masjid tak hadir. Cobalah teman-teman ini bikin sosial eksperimen. Tanya kepada orang-orang yang ikut Car Free Day itu, Bapak sholat subuh di masjid tadi, tanya. Kan boleh kita bertanya jemaah. Kita katakan kita sedang mengadakan penelitian supaya kita paham. Tadi imam membacakan di rakaat kedua surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Di ayat terakhir itu disebutkan bal tu'thirunal hayatad dunya
wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula. Kalian itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Iya. Lebih mengutamakan kehidupan dunia. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini jamaah sudah ada dalam kitabnya Nabi Musa. Sudah ada dalam kitabnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya manusia itu tidak berubah. Dari sejak zamannya Nabi Ibrahim, tu'thirunal hayatad dunya, sampai melewatin ke kehidupan Nabi Musa bersama Fir'aun, bal tu'thirunal hayatad dunya. Ketemu sama Bani Israel, bal tu'thirunal hayatad dunya. Ingat Bani Israel ketika Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun, kemudian mereka menyeberangi lautan, lalu Allah memberikan janji kepada mereka. Apa janjinya? Urshalim, Baitul Maqdis. Dikatakan kepada mereka, kalian masuk perang ke sana. Apa kata Bani Israel? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kata Bani Israel, udah engkau Musa, engkau berangkat sama Tuhanmu perang sana. Nanti kalau menang kita masuk, kita tunggu di sini. Bayangkan sama. Itu hidup bersama Nabi. Tapi pemahaman tentang kehidupan dunia tetap bal tu'thirunal hayatad dunya. Di muka bumi ini sekarang berapa jumlah manusia aja? 8 miliar. Yang Islam berapa? 1,7 mungkin. Atau sampai mungkin lebih dari itu. Berarti 6,3 miliar. Itu tidak ngerti tentang kehidupan dunia. Tidak kenal sama Allah Azza wa Jalla yang menciptakan mereka. Mereka hidup dalam kekufuran. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah gambar, ada yang menyembah foto, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah, yang disembah itu ciptaan-ciptaan Allah. Sama mereka nggak kenal sama Allah Azza wa Jalla mereka. Yang 1,7 yang muslim ini, ternyata di antara mereka juga banyak yang lebih mementingkan kehidupan dunia. Maka ahibati fillah, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini hanya tempat ujian, dar bala. Dan tidak ada orang di dunia yang keluar dari ruang ujian. Yang ada pindah ruang ujian. Ada yang hari ini diuji dengan kemiskinan. Tahu-tahu kaya raya. Alhamdulillah Ustaz, saya dulu diuji sama Allah SWT. Saiki. Sekarang nggak diuji. Sebagian orang seperti itu. Dia merasa dulu anak diuji Ustaz, anak miskin, anak susah. Alhamdulillah sekarang anak sukses Ustaz. Antum sekarang sedang diuji juga. Ingat, tidak ada istilah selesai ujian di muka bumi ini. Sampai di kuburan pun antum diuji. Makanya doa Nabi SAW di akhir salat apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang sekarang sedang sakit sedang diuji sama Allah. Yang sekarang sedang sehat ya sedang diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, di ayat 35. Kata Allah, dan kami memberikan ujian kepada kalian. Bentuknya apa? Keburukan. Bisyar, bentuknya apa? Al khair, kebaikan. Fitnah itu benar-benar cobaan buat kalian.
Yang sekarang masih bujangan, diuji apa enggak? Diuji. Yang sudah nikah, ujiannya selesai. Enggak usah tambah ruwet ternyata Ustaz. Loh, itu terjadi cuma. Anak kayaknya, ya apa Ustaznya mau ganti istri? Ada cuma. Makanya sebagian orang berpikir, ya Allah Ustaz, enakan ternyata jomblo. Yang tidak punya anak diuji sama Allah Azza wa Jalla. Yang dikasih anak banyak diuji sama Allah Azza wa Jalla. Ingat, tidak ada istilah keluar ujian, selesai ujian. Enggak, kita berada di darul bala. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Kemudian Allah menyebutkan di surat Al-Furqan ayat 20. Kata Allah, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Bayangkan, kita ini bahan ujian. Antum ini semua adalah bahan ujian. Buat siapa? Buat orang lain. Ada yang diuji sama orang tuanya. Allah Ustaz, abah anak ini sulit diajak sholat Ustaz. Ada yang diuji sama anaknya. Ya Allah Ustaz, anak bangunkan anak-anak sholat subuh sampai berantem Ustaz. Ada yang diuji sama istrinya. Ada yang diuji sama suaminya. Ada yang diuji dengan teman kantornya. Ada yang diuji sama atasannya. Na'udzubillah, atasannya Ustaz. Na'udzubillah. Wallah halal haram gak tahu Ustaz. Anak cuma suruh tanda tangan. Ada yang ujiannya seperti itu. Ada yang diuji sama tetangganya. Ada yang diuji sama imam masjid. Allah Ustaz, baca Al-Baqarah Ustaz. Anak baru pulang kerja. Wallah itu ujian dia mah. Sabar nggak antum? Kadangkala antum lagi mampir ke Masjid Al-Hikmah mungkin sholat Isya. Harapannya imamnya baca wadduha. Alhamdulillah. Ternyata baca tabarakalladzi biyadil mulku. Ya Allah, sopo imamnya gitu. Itu ujian. Ada yang diuji sama makmumnya. Habis sholat datang, Ustaz, jangan mikir awak dewe Ustaz. Kita ini pulang kerja. Imamnya ikut tuh sabar. Ada yang diuji sama takmir masjid. Semuanya ujian. Datang ke masjid mau tidur, dilarang tidur. Ya apa sih gitu? Itu ujian. Padahal di masa Nabi SAW, masjid tempat tidurnya siapa? Sahabat tidur di masjid. Sekarang ditulis masjidnya dilarang tidur. Ada satu masjid jemaah keterlaluan jemaah. Anak ini di rest area masjidnya. Kita kan kadang-kala habis nyetir capek mau istirahat ya. Bukan dilarang tidur, dilarang rebahan. Rebahan dilarang. Allahu Akbar. Itu ujian. Ya kita sabar jemaah. Menghadapi itu semua ujian. Karena sebagian kita ujian buat yang lainnya. Apa poinnya? Atas birun. Sabar enggak kalian? Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, manzilatus sabri minal iman ka manzilatir ra'si minal jasad. Kedudukan sabar dalam keimanan itu seperti kepala. Kalau dipotong kepalanya, hilang sudah, mati itu orang. Seperti itu pula kedudukan sabar dalam keimanan kita. Nabi SAW mengatakan, wa ma u'tiya ahadun ata'an awsa' minas sabr. Enggak ada pemberian Allah kepada hamba yang lebih luas daripada kesabaran. Baik. Hal selanjutnya yang perlu dipahami tentang kehidupan dunia ini. Ujian dalam kehidupan ini tidak iso milih. Tidak bisa milih kita. Ada perempuan yang curhat sama anak. Dia mengatakan, Ustaz, anak ini dipoligami.
Kok bukan tetangga yang dipoligami? Makanya kadang-kadang sebagian mikir, kok bukan tetangga? Anak Ahsan sakit Ustaz, daripada dipoligami Ustaz. Anak Ahsan hidup miskin. Anak Ahsan dapat suami yang biasa-biasa aja. Mulai dia menyebutkan berbagai macam ujian yang dia kepingin milih itu jemaah. Gak bisa milih. Karena yang menentukan ujian itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Ada yang diuji dengan penyakit. Ada yang diuji dengan jabatan. Ada yang diuji dengan di PHK dari tempat kerja. Ada yang ujiannya dicaci maki sama orang. Ada yang mengatakan, Ustaz, ana lebih baik dipukul Ustaz daripada dicaci maki Ustaz. Loh, masalahnya kita yang tidak bisa milih ujiannya. Nggak bisa. Itu sudah ketentuan Allah Azza wa Jalla. La yus'alu amma yaf'al. Allah itu nggak ditanya. Makanya sebagian mungkin pulang, tahu-tahu motornya hilang. Loh, kok motornya ana yang hilang? Ini teman ana Ustaz. Padahal ini sholatnya masih bolong-bolong. Kok tidak hilang motornya dia itu? Loh, kita tidak bisa milih jemaah. Maka kita harus yakin bahwasanya Allah yang menetapkan ujian ini. Bentuknya seperti apa? Ada yang dikasih ujian tadi dengan popularitas. Namanya tiap hari disebutkan. Dan itu ujian. Tugas kita nerimu. Makanya orang yang menerima ketentuan Allah, ketika dia dikasih kekayaan dia menerima, ketika dikasih kemiskinan dia menerima, dikasih sehat menerima, dikasih sakit menerima, dia bahagia dalam semua kondisi. Tapi ada yang menerima kalau kaya dok. Anak terus terang terima Ustaz. Kalau dikasih kekayaan sama Allah, insya Allah bersyukur anak. Tapi anak kalau dikasih penyakit takut tidak sabar anak Ustaz. Setiap keluar rumah kita mengatakan Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ada sebagian yang pulang dari tempat kerjanya cacat jamaah karena tabrakan. Ada yang nggak pernah pulang ke rumahnya karena mati. Ya gimana? Tugas kita adalah menerima ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kemudian semua yang kita lihat di muka bumi ini itu hanya perhiasan sebagai bahan ujian. Ada orang yang menjadikan dunia ini tempat tinggal. Enggak lama kita di sini. Maka Allah katakan di surat Al-Kahfi ya, yang kita dianjurkan setiap Jumat untuk baca. Allah katakan di ayat ke-7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kata Allah, kami jadikan semua yang ada di muka bumi ini zina, perhiasan. Tujuannya apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Bukan siapa yang paling bagus motornya. Bukan siapa yang paling tinggi jabatannya. Bukan siapa yang paling banyak hartanya. Bukan. Sedangkan kita lihat orang-orang itu berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dalam urusan perhiasan dunia. Lihat perlombaan-perlombaan yang ada. Kemarin Piala Dunia. Berapa lama persiapan Piala Dunia itu? Qatar mungkin bertahun-tahun mempersiapkan. Terus sekarang selesai. Itulah kesenangan dunia. Mungkin yang main jamaah dapat fulus ya, dapat fulus kan? Dapat fulus, dapat hadiah. Yang anak heran yang nonton ini dapat apa jamaah? Melihat semangat ini. Oleh apa awakmu? Mau menang, mau kalah. Yang diherankan, kalau kalah jagoan dia sedih.
Padahal dia juga tidak capek. Orang wajar lah kalau dia main capek ya kalah. Ini wala main, cuma minum kopi. Kalah nangis. Astagfirullahaladzim. Apa awakmu? Itu kehidupan dunia. Padahal sebenarnya semua itu hanya perhiasan yang sebentar. Tujuannya untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan kami, kata Allah, benar-benar akan menjadikan apa yang di muka bumi ini menjadi tanah yang tandus, menjadi debu yang berterbangan. Antum lihat rumah-rumah ini jemaah. Antum lihat gedung-gedung tinggi yang ada di Surabaya bakal rata sama tanah. Maka kalau antum ngelihat ndak suwi, iya, tanamkan di diri antum. Wallah nggak lama ini. Kalau nggak ini hancur, yang punya hancur duluan. Dan kita sudah melihat yang bangun gedung-gedung tinggi di Surabaya ini, kemana pemiliknya? Sudah ke cucunya kadangkala zaman. Mereka pergi meninggalkan dunia ini. Kemudian ahibati fillah, dunia ini tidak senilai satu sayap nyamuk. Nilainya itu tidak ada satu sayap nyamuk di sisi Allah SWT. Kalau semua uang yang ada di Surabaya ini dikumpulkan ke Masjid Al-Hikmah ini, kemudian orang-orang pinter didatangkan ke Masjid Al-Hikmah ini, disuruh bikin nyamuk. Nyamuk Aiwis. Tidak usah gaya sapi, mbek, nyamuk. Bisa aja. Wallahi kalau uang itu dikumpulkan lagi semua uang yang ada di Amerika. Dan semua ahli ilmu dikumpulkan untuk bikin satu sayap nyamuk. Wallahi uang itu nggak bisa bikin satu sayap nyamuk. Jemaah. Supaya antum tahu dengan nilai dunia ini jemaah. Yang diperebutkan oleh orang ini ternyata nggak bisa bikin satu sayap nyamuk. Dan antum tiap hari berapa nyamuk yang antum bunuh? Coba antum lihat kita kalau di rumah kita semprot nyamuk itu. Dan Allah ciptakan nyamuk itu jutaan. Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa minha kafirun syarbatan. Orang kafir nggak dikasih seteguk air. Kalau dunia ini nilainya ada, itu seperti satu sayap nyamuk. Kemudian di dunia ini dari rahmat Allah, Allah berikan kepada kita, boleh kita menikmati dunia ini, nggak haram. Makanya kalau kita melihat ada sahabat-sahabat Nabi yang kaya, yang punya onta yang mahal. Jadi antum pun boleh punya mobil yang mahal, punya rumah yang bagus, ya. Boleh nggak punya pesawat pribadi? Boleh, nggak apa-apa, selama dari hasil yang halal. Tapi ingat, antum akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berkaitan dengan dunia ini, dengan harta khususnya, akan ada pertanyaan: dari mana antum dapat? Kemana antum infakkan? Ada orang yang suka koleksi mobil mewah. Di Jakarta itu ada kawan cerita di sebelah sini, waktu anak ke rumahnya. Di sini ada tetangga punya 48 mobil. Jadi dia punya rumah, masya Allah, halamannya luas jemaah. Kalau malam hari dia kasih lampu sorot jemaah. Dia naik di loteng rumahnya, dia lihat mobil-mobilnya itu. Masya Allah. Loh, mobil itu untuk diapakan? Dipakai, bukan dilihat. Jadi ada orang yang sukanya cuma ngelihat. Jadi kolektor ini bahaya. Kalau antum jadi kolektor jangan. Kalau antum mau menikmati dunia silahkan, boleh. Kolektor itu menikmati apa enggak jam?
Nggak ada, cuma dia mobil yang seharusnya dinaikin enggak. Bahkan ada mobil dia, ini sudah 3 tahun nggak ana naikin. Loh, buat apa? Kalau buat usaha jual beli, oh silahkan. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Para sahabat Nabi, Masya Allah. Abdurrahman bin Auf, dia punya istri 4. Dia punya rumah yang Masya Allah. Dia punya usaha yang Masya Allah. Tapi sekali sodakoh 700 ekor onta. Masya Allah. Seperti itu. Jangan lupa kita bahwa kita nggak akan lama di sini. Sehingga Nabi SAW pernah berpesan kepada Abdullah bin Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dipegang pundaknya ini sama Nabi SAW. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah di dunia engkau seperti orang asing, warga negara asing. Kalau sekarang mungkin orang yang berasalkan umpamanya dari Papua datang ke Surabaya, jadi orang asing. Dia bukan penduduk sini. Atau orang dari Amerika datang ke Indonesia, dia punya keterbatasan di sini. Dia akan berpikir, enggak, saya enggak mau lama-lama di sini. Saya cuma tugas kerja. Berapa lama? Mungkin 1-2 tahun. Terus balik ke negara anak. Jadilah seperti itu. Orang asing. Au abiru sabil. Atau orang yang transit. Abir sabil itu orang yang lewat, jemaah. Orang yang lewat itu subhanallah, dia biasanya akan selalu siap untuk melanjutkan perjalanan. Kalau antum mau umroh, kemudian pesawatnya transit di Dubai, antum dikasih waktu 3 kali 24 jam, 72 jam. Antum akan selalu melihat jam. Loh, tinggal berapa jam lagi anak di sini? Apakah mungkin antum akan beli rumah di Dubai? Yuk beli rumah di Dubai. Oh, antum mau berapa hari? 72 jam. Mau beli rumah di sini. Apa kata orang-orang? Tidak waras. Isu cukuplah di hotel aja kita tinggal. Makanya orang-orang itu transit tinggal di hotel. Beli rumah enggak, beli mobil enggak. Ada apa beli mobil? Ana naik taksi lah, sewa. Kenapa? Ana cuma 72 jam di sini. Dan kita di bumi ini berapa jam jamaah? 1,5 jam. Kalau hitungannya 1 hari itu seperti 1000 tahun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur umat Nabi SAW berapa? 60, 70. Mana yang umurnya 80? Anda mau kasih hadiah. Coba angkat tangan. Yang umurnya 80 tahun. Masih ada jemaah? Nah, enggak, di sini angkat tangan, coba Anda kepingin tahu. Bingung kita nyarinya jemaah. Langka soalnya. Kata Nabi SAW, wa aqalluhum man yajuzu dalik. Sedikit yang lewat dari 70. Sedikit sekali. Maka kalau kita bicara umur cuma sampai 70, sedangkan 1 hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun, jemaah. Maka kita bisa bayangin. Maka hiduplah di dunia seperti orang yang transit tadi. Selalu siap untuk berangkat. Siap untuk pergi. Silahkan tadi mau menikmati dunia, tapi tidak lupa dengan akhirat kita. Kita akan pergi. Ketika Nabi SAW tidur jamaah, tidur di atas tikar Nabi SAW. Ketika bangun itu, perutnya Nabi itu ada bekas garis-garis tikar. Sekarang kasurnya kita kalau kita bangun ada bekasnya kita. Jadi kasur itu ada bekasnya yang tidur. Karena enaknya kasurnya itu. Nabi SAW garis-garisnya. Umar nangis. Ya Rasulullah. Itu orang-orang kafir. Kaisar
Romawi, Kisra Persia. Mereka hidup dalam kemewahan, bergelimang harta. Engkau seperti ini. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa hubunganku sama dunia ini? Apa urusanku sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku nih dengan kehidupan dunia ini hanya seperti seorang penunggang, seorang musafir yang naik kendaraannya, terus tahu-tahu ada satu pohon, dia istirahat di pohon itu. Berapa lama orang biasanya singgah? Antum kalau di rest area, ada yang 2 hari di rest area, coba angkat tangan jemaah. 1 jam, 2 jam, nggak lama mereka. Makanya di rest area itu nggak disediakan hotel, karena tahu orang di sana nggak ada yang lama. Yang ada restoran, toilet, musola, bus, tempat parkir. Antum cuma sebentar. Ada di rest area tempat untuk ngecat mobil. Mungkin ada orang ke sana, mobilnya mau dicat di sana. Tak ada. Mereka cuma sebentar. Kata Nabi SAW, perumpamaanku dengan dunia seperti itu tadi. Orang yang naik kendaraan, kalau dulu ada pohon singgah, kalau sekarang mungkin di rest area. Setelah itu, thumma raha wa taraka. Kemudian dia pergi meninggalkan pohon itu selama-lamanya. Nggak ada yang balik ke dunia ini jemaah. Mana orang yang hartanya masih tersisa? Kalau kita lihat orang-orang terkaya di Indonesia yang hartanya ratusan triliun mamanya, adakah di antara mereka yang pergi kemudian balik? Dia mengatakan, saya anak mau balik, soalnya fulus anak masih banyak. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Kalian infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Maka ini yang punya harta, infakkan harta. Dan Allah tidak menyuruh kita berinfak dari harta kalian. Enggak. Apa kata Allah? Dari rizki yang kami berikan. Kalau kalian punya rizki bukan dari kami, ojo diinfak loh. Tidak usah. Enggak, ini hasil kerja anak ini. Tidak usah diinfakkan. Kalau ada orang yang merasa harta yang dia milikin bukan rizki dari Allah, tapi karena hasil kerja dia, jangan diinfakkan. Jamaah, semuanya dari Allah jamaah. Makanya Allah katakan mimma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian, supaya kita kalau infak itu tidak mikir, oh ini hasil kerja saya, ini rizki dari Allah. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada seorang di antara kalian kematian. Fayaqul, tuh orang kalau mati jamaah dia akan mengatakan, fayaqul rabbi, kalau dia belum sempat bersedekah, berinfak, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, kalau engkau tunda umurku sedikit. Kepingin apa dia jamaah? Kepingin sedekah. Kenapa nggak kepingin sholat di Masjid Al-Hikmah? Kenapa nggak kepingin umroh? Kenapa nggak kepingin haji? Kenapa nggak ingin berbakti sama orang tuanya? Dia kepingin sedekah. Siapa yang bisa jawab? Anda kasih hadiah. Nah, karena orang yang sedekah bisa membutuhkan waktu, tenaga. nah, bisa langsung. Barakallahu fikum. Orang sedekah itu nggak perlu wudhu, ya mah. Orang sedekah itu nggak perlu berdiri. Orang sedekah itu nggak perlu jalan. Orang sedekah itu butuh ngomong. Tinggal bicara. Mobil itu kasihkan ke Masjid Al-Hikmah. Berapa menit ya mah? Udah sampai 2 menit lah.
Mobil itu kasihkan ke pondok. Berapa detik? Gak sampai 1, mungkin 5 detik. Tapi kalau dia mau sholat butuh waktu, butuh tenaga. Kadang-kala orang sakit nggak bisa. Makanya dia kepingin sodakoh. Sekarang yang masih hidup, yang punya harta, kalau antum cinta sama harta antum berangkat ke notaris sekarang. Nggak usah ngomong sama anak-anaknya, nggak usah ngomong sama siapa-siapa, datang wasiat. Saya wasiat sepertiga harta saya buat bangun masjid umpamanya. Nggak usah ngomong sama istri sama anak. Kenapa? Untuk jadi rahasia antum, supaya nggak ada yang godain antum. Karena kadangkala ada anak yang jadi penyakit buang orang tuanya. Ayah, wasiat berapa? Sepertiga. Kebanyakan ayah, cukuplah 5% lah ayah. Supaya antum tahu, kalau antum mati antum nggak berwasiat, jangan kira anak antum mau sedekah buat antum. Karena orang tua ini kalau dia anggap mati ninggalkan harta 100 miliar, dia punya aset harganya 100 miliar. Mungkinkah anaknya mau sedekah 10 miliar? Datang ustadz, bapakmu yang capek kerja, bapakmu yang ngumpulkan harta, antumlah sedekahlah buat bapak 10 miliar kira-kira kata dia. Loh, buat apa? Dulu bapak hidup gak sedekah, kok sekarang mati saya suruh sedekah? Antum tahu orang itu cinta sama harta ya? Bagaimana anak itu berantem gara-gara warisan? Maka sebelum mereka berantem gara-gara warisan, antum sudah punya bekal. Ini buat yang bakhil. Karena orang bakhil itu kalau masih hidup dia nggak kepingin sedekah. Tapi kalau mati tadi kepingin sedekah. Maka Allah halalkan. Cuma pahalanya berbeda. Pahala orang sedekah ketika sehat sama orang sakit-sakitan itu pahalanya berbeda. Ahibati fillah. Kemudian ketahuilah, di dunia ini bukan tempat untuk dikasih balasan. Di sini kerja, di sini beramal. Makanya kita bisa lihat ada orang sholatnya rajin tapi miskin. Ada orang tidak pernah sholat, kok kaya dia ya? Apa anak harus nggak sholat juga biar kaya? Kadang-kadang orang berpikir seperti itu. Tidak. Jadi di sini ini semua dikasih sama Allah menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Balasan sholat kita nanti. Balasan kita datang pengajian nanti. Oleh karena itu pada hari kiamat itu yang ada jaza. Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-yaum amal bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini kita beramal nggak dihisab. Antum sholat ke masjid katanya lebih baik 27 kali daripada sholat sendirian. Lu mana pahalanya? Langkahnya diangkat derajat, dihapuskan dosa. Lu mana pahalanya? Nanti. Makanya nanti di akhirat orang nggak bawa apa-apa. Yang dibawa adalah amal. Maka hendaklah kita mempersiapkan diri untuk hal itu. Yang terakhir jemaah, Nabi SAW pernah selesai sholat subuh, beliau itu melihat sahabatnya seakan-akan menghadang beliau. Karena mereka tahu ada harta yang datang dari Bahrain. Sahabat itu hidupnya susah. Kita semua punya baju lebih dari satu. Para sahabat Nabi itu ada yang sholat cuma pakai sarung. Dan kalau sujud itu sarungnya dipegangin. Karena takut auratnya kelihatan. Sulit hidup mereka. Ketika dengar ada harta yang datang, maka mereka berharap sama Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada mereka, wallahi man faqra akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Aku nggak takut. Loh, terus apa yang ditakutkan sama Nabi SAW?
Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala alladhina min qablikum. Yang aku khawatirkan adalah tatkala dunia ini dibentangkan buat kalian, kemudian kalian bersaing, fatanafasuha, dunia dibentangkan seperti pernah dibentangkan kepada Bani Israel, kepada orang-orang sebelum kalian. Ketika dunia dibentangkan, apa yang terjadi jemaah? Berebut, bersaing. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakat. Kemudian dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Berapa banyak kakak beradik yang berantem gara-gara dunia. Ketika miskin, ketika susah, berjuang bersama-sama. Antum melihat sekarang lah, berapa banyak kongsi yang pecah gara-gara sukses. Anda lihat banyak usaha dulu bareng usaha, setelah sukses ribut sampai ke pengadilan. Padahal dua orang ini bersahabat, jemaah. Apa penyebabnya? Dhaful iman, lemahnya keimanan, tertipunya dengan kehidupan dunia. Maka Nabi SAW menyuruh kita untuk berhati-hati dengan dunia. Inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis dan hijau. Manis rasanya, hijau warnanya. Jadi dirasakan enak, dilihat menyenangkan. Wa innallaha mustakhlifukum fi. Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi. Fayanzur kaifa ta'malun. Allah akan melihat bagaimana kalian beramal, bukan bagaimana kekayaan kalian. Allah tidak melihat kepada rupa kita, jemaah. Rupa kita nggak sama semua. Antum kadang-kala melihat yang di sebelah antum, kok ireng mana ya? Yang sebelah anak putih. Allah nggak melihat kepada kulit antum. Allah tidak melihat kepada harta antum, nggak melihat kepada baju, wala jam, wala usaha. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat itu hati kalian dan amalan kalian. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Kalian berhati-hati dengan dunia dan berhati-hati dengan wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Fitnahnya Bani Israel yang membuat kehancuran mereka itu bermula dari wanita. Semua umat itu punya fitnah. Ujian setiap umat itu beda-beda. Tapi ada ujian buat umat Nabi Muhammad SAW yang khusus. Apa ujiannya? Harta. Fulus. Berdoalah minta sama Allah. Nabi berdoa. Apa kata Nabi? Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini ambisi kami yang paling besar, dan jangan jadikan ilmu kami itu cuma golek dunia, nyari dunia saja. Jangan ya Allah. Itu doa Nabi alaihissalam. Karena memang Nabi di hadis yang lain mengatakan innallaha yubghid. Allah itu benci sekali. Kulla ja'dariyin jawadin sahabin bil aswad. Allah itu benci sama orang yang congkak, yang sombong, yang kerjanya teriak-teriak di pasar, yang dicari cuma fulus, cuma harta benda. Jifah billail himar bin nahar. Orang ini kalau di malam hari bangkai. Tidak ada sholat malam wala istighfar, bangkai. Kalau siang hari keledai. Kerja. Kita lihat orang yang tiap hari kerja. Antum bukan keledai. Jangan jadi keledai. Dan
Jangan jadi bangkai di malam hari. Allah benci dengan orang itu. Alim bid dunya, jahil bil akhirah. Oh, urusan dunia pinter ya jamaah. Pinter, jagonya urusan dunia. Suruh bangun rumah, suruh bangun jembatan mungkin, suruh bagaimana 1 juta jadi 100 juta, pinter dia. Tapi urusan akhirat jahil. Wuduknya kadang-kala nggak bener, puasanya kadang-kala nggak bener, berangkat umroh nggak tahu ya apa umroh. Ada orang berangkat umroh keliling pisah dari rombongannya, loh ya apa ini, loh gimana ini urusan akhirat antum. Antum tawaf itu buat Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang benar-benar jahil tentang urusan akhirat dia jawab. Maka jangan sampai kita seperti itu. Teruslah belajar tentang agama ini. Silahkan antum cari dunia, tadi kita sudah sampaikan. Bukan muslim itu hidupnya miskin, enggak. Boleh dia menikmati dunia, tapi hatinya tidak bersama dunia. Hatinya bersama akhirat dia. Ana cuma dapat waktu sampai jam 5, 30 menit jamaah. Ana ada pertanyaan di sini, mungkin ada yang bisa ana jawab. Mohon doanya Ustaz supaya diberi anak. Sudah hampir 10 tahun belum dikarunia anak. Iya, Nabi Ibrahim itu baru punya anak. Ini pertanyaan anak bawa. Tunggu dulu. Nah, ini pertanyaannya, dia sudah 10 tahun gak punya anak. Nabi Ibrahim berapa tahun gak punya anak? Anak kasih hadiah. Nah, jamaah. Berapa? 82. Beliau punya anak pertama umur berapa? Berapa? 86. Siapa yang gak jawab 86? Masya Allah, kasih hadiah. Nah, barakallahu fikum. Apa pertanyaan antum? Waalaikumsalam warahmatullahi. Lalu ada kejadian di ibu saya, Ustaz. Kurang lebihnya 1 bulan lalu, ayah saya bilang angkat di Pulau Oki, pertambangan Nikel, baru berangkat bulan September. Itu di sini mohon maaf Ustaz, meninggalkan pekerjaan dan meninggalkan tanggung jawabnya. Saya selaku anak pertama dan punya 2 adik. Alhamdulillah saya sudah bekerja tetap meskipun puasanya belum mencukupi untuk menabung. Ada proses sampingnya dan hasilnya belum menetapnya dulu. Dan di posisi ini saya merasakan benar-benar diri yang terbawa. Karena apa? Saya dan ujian buat saya ekonomi yang sangat sulit. Jadi saya merasa kalau saya perlu utang. Saya pun mencoba mencari pekerjaan sesuai bidang saya. Pagi ke siang saya tarik sana kemari masih sulit. Jadi mungkin saya pun juga sedih ibu setiap subuh nangis Ustaz. Subhanallah. Saya pun mencari kabar ayah saya di Pulau dari teman-temannya, dari orang tuanya ayah. Ya Allah, saya masih menemukan kabar itu ya. Saya benar-benar sedih Ustaz. Subhanallah, subhanallah. Kemarin mungkin apa yang harus saya lakukan ya? Subhanallah, barakallahu fikum. Sama adik saya yang satu masih kuliah, SPP masih berjalan, yang satu bekerja, tapi masih pikirannya kurang gitu. Subhanallah, subhanallah. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar jemaah. Ya, ini ada saudara kita jemaah. Mungkin bukan hanya antum yang merasakan hal itu. Ini pertanyaan mewakili yang lainnya. Ada yang selama ini hidup bergantung sama orang tua. Ada yang bergantung sama suami. Ada yang bergantung sama kerjaannya. Sehingga ketika bapaknya hilang, ketika suaminya pergi, ketika di PHK, dia kehilangan tempat bergantung. Maka nasihat anak antum jangan bergantung sama orang tua.
Mulai saat ini serahkan abah antum sama Allah. Antum gantungkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara pintu rizki, antum harus yakin bahwasanya binatang-binatang yang gak kerja itu dikasih rizki sama Allah. Allah sudah tetapkan rizki buat antum, buat ibu antum, buat adik-adik antum. Semua sudah ditetapkan. Cuma Allah menguji hambanya ini kembali kepada Allah atau sibuk berpikir pekerjaan. Kadangkala ada yang diuji sama Allah sampai tingkatan dia berburuk sangka sama Allah. Dia mengatakan, ya Allah, kenapa aku dikasih ujian ini? Antum mampu. Pokoknya siapa saja yang dapat ujian jamaah, ketahuilah dia mampu menghadapinya. Karena Allah itu sudah menakar dengan keimanan antum. Tinggal sekarang antum harus menguatkan diri antum. Pintu rezeki itu yang pertama istighfar. Perbanyak istighfar. Jadi bukan hanya dengan bekerja. Yang kedua silaturahim. Perbaiki silaturahim antum. Mungkin antum punya misanan, sepupu, paman yang mungkin sudah lama tidak disambangi, yang mungkin sudah tidak lama ditelepon, antum telepon tanya gimana kabarnya, karena itu juga pintu rizki. Yang ketiga tawakal sama Allah Azza wa Jalla, artinya bergantung sama Allah. Antum nggak apa-apa tetap mencari bapak antum, tapi jangan berpikir kalau ada bapak enak ya ini, enggak, karena belum tentu antum ketemu sama bapak antum. Tapi serahkan sama Allah SWT. Gak perlu cerita sama adik-adik, tapi ajak adik-adik untuk istighfar. Ajak adik-adik untuk baca Quran, untuk berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ana yakin antum bisa menguatkan ibu antum. Dan yakin Allah itu ala kulli syai'in qadir. Dan ketika jalan itu semakin sempit, ketika antum sudah tidak mendapatkan lagi jalan keluar, ketika itu jalan keluar akan tiba. Yakin seperti Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa ketika berada di depan lautan jamaah, kata kaumnya, kita habis sudah, kita akan dibantai sama Fir'aun. Kata Nabi Musa, kalla. Kenapa? Inna ma'iya rabbi. Bersamaku akan ada Tuhanku. Maka antum harus yakin Allah selalu bersama kita. Semoga Allah mudahkan urusan antum. Barakallahu fikum. Itu menjadi pertanyaan terakhir jamaah. Berkaitan dengan udah habis waktu saya ini, ana mohon maaf. Insya Allah di lain waktu, ini sudah jam 5.34 menit. Bagi yang tadi bertanya yang tidak punya anak 10 tahun, Nabi Ibrahim baru dikasih anak umur 86 tahun. Dan terus berdoa mohon sama Allah, tidak pernah putus asa. Nabi Zakaria baru punya anak umur 100 tahun lebih. Setelah punya anak, Allah kasih ujian sama Nabi Zakaria. Anaknya dibunuh dan kepalanya dipenggal, dihadiahkan kepada seorang pelacur. Supaya antum tahu, antum yang nunggu anak harus siap ketika anak itu hadir menjadi ujian buat antum. Jadi punya anak, gak punya anak diuji sama Allah SWT, maka mintalah kepada Allah yang terbaik buat kita.